Bab 3009-3011. Mendengar ejekan Dev, mereka berdua sangat marah. Sambil meraung, mereka berdua menuju ke arah Dev dengan wajah beringas. Kamu berani menertawakan kita berdua, itu berarti ajalmu akan segera tiba. Aku akan membunuhmu dan mencabik-cabikmu. Jinsa dan Huosa meraung, aura mereka melonjak dan berkumpul di tangan mereka. Menghadapi kedua orang itu, Dev tetap tidak bergerak, matanya penuh dengan penghinaan, seolah-olah dia masih memandang rendah mereka berdua. Melihat ekspresi Dev, mereka berdua menjadi semakin marah. Boom, serangan keduanya tiba-tiba meletus dengan suara yang memekakkan telinga. Untuk sesaat, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, kehampaan bergetar tanpa henti. Ketika serangan mereka berdua mengenai tubuh Dev, mereka melihat Dev tiba-tiba menghilang. Serangan putus asa mereka tidak melukai Dev sama sekali. Ini mungkinkah yang terakhir juga palsu? Huosa mengerutkan kening, wajahnya penuh kebingungan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini semua ilusi yang diciptakan olehnya? Jinsa terus menggosok matanya, tetapi tidak ada bayangan Dev di depannya, dan juga tidak ada mayat Dev. Pada saat ini, keduanya tercengang, mereka benar-benar tidak tahu mengapa Dev tiba-tiba menghilang. Nyatanya, ini bukanlah ilusi, tapi tiruan nyata yang diciptakan oleh aura Dev. Itu sebabnya mereka berdua bisa merasa kloningan Dev begitu nyata. Karena Dev tahu bahwa dia tidak bisa dengan mudah mengalahkan mereka berdua saat ini, jadi dia menggunakan kloningannya untuk melawan. Kekuatan spiritual yang akan dikonsumsi oleh avatar tubuh Dev terlalu banyak jika harus melawan, jadi Dev tidak melawan, dan tubuh aslinya diam-diam telah kabur dari tadi. Sialan, dia kabur lagi, aku sangat kesal padanya. Huosa menggertakkan giginya, wajahnya penuh amarah. Pada saat ini, orang lain dari aliansi penyegel iblis segera bergegas setelah menerima pesan Huosa. Di mana orang-orang itu? Musa bertanya ketika dia datang dan menemukan bahwa tidak ada orang di sana. Jinsa dan Huosa tidak lagi berbicara. Jika ini dikatakan, bukankah mereka akan ditertawakan sampai mati oleh rekan-rekannya? Keduanya tidak menghentikan siapapun. Pada akhirnya, Dev malah berhasil kabur dari mereka berdua. Tak satupun dari mereka berdua dapat menghentikan seorang kultivator kecil dari peringkat keempat alam tubuh komposit. Semua orang telah melarikan diri, ayo kita lanjutkan mengejar mereka. Setelah Jinsa selesai berbicara, dia mengejar ke arah semua orang yang melarikan diri. Melihat ini, yang lain mengikuti. Di sisi lain, setelah Jiun dan Laosun melarikan diri untuk jarak tertentu, mereka melambat. Mereka semua sengaja menunggu Dev, dan pada akhirnya mereka berhenti karena khawatir terhadap Dev. Bisakah Tuan Dev melawan mereka sendiri? Jiun berkata dengan cemas. Seharusnya tidak ada masalah, karena dia menyuruh kita pergi dulu, pasti dia memiliki rencana. Laosun percaya pada Dev, namun meski begitu, Laosun terus menoleh ke belakang dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Banyak kultivator lain juga berhenti secara spontan, menunggu Dev menyusul mereka. Selama periode pelarian ini, semua kultivator tahu bahwa hanya dengan mengikuti Dev mereka dapat memiliki peluang besar untuk bertahan hidup. Lihat, itu Tuan Dev. Pada saat ini, Gao Qisheng melihat sesosok tubuh, dan setelah menyadari bahwa itu adalah Dev, dia langsung berteriak. Melihat itu adalah Dev, semua orang sangat bersemangat. Tuan Dev, saya berharap Anda benar-benar berhasil melarikan diri dari mereka. Melihat ini, Ji-Yun berkata dengan gembira, mengapa kalian berhenti dan tidak pergi? .. 2. Dev bertanya dengan heran. Tuan Dev, kami mengkhawatirkan keselamatanmu, jadi kami menunggumu. Kata Laosun, ayo pergi, aliansi penyegel iblis akan menyusul kita sebentar lagi, ayo cari tempat tersembunyi untuk memulihkan kekuatan kita. Setelah Dev selesai berbicara, dia memimpin kerumunan untuk terus berlari ke depan. Dev berjalan dengan orang-orang ini untuk waktu yang tidak diketahui berapa lama, tetapi saat ini, Dev menemukan aura yang akrab dengannya. Ketika Dev melihat leluhur klan pemurnian tubuh kuno di gubuk jerami, aura itu terasa seperti aura manusia di masa lampau, sedangkan jika itu adalah aura iblis, pada dasarnya itu akan terasa berbeda. Sekarang Dev menemukan aura yang berbeda itu, mungkin dia dapat menemukan leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno di dekatnya. Dev, kita sudah berjalan begitu lama, tapi kita masih belum bisa menemukan leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno, dan tempat ini seperti labirin. Apa ada cara untuk memulihkan kekuatan fisik kita di tempat seperti ini? Aku sedikit ragu. Ning Kaichen melangkah maju dan berkata kepada Dev. Wajah Dev sedikit mengernyit saat ini, dia memikirkan kejadian pada saat dia memasuki tempat ini.
Pada saat itu, dia seperti tidak memiliki kesadaran sama sekali ketika dia tiba di depan pondok jerami, lalu tiba-tiba dia juga berada di tempat lain setelahnya. Jadi dia berpikir akan sangat sulit baginya untuk menemukan pondok jerami itu sekarang. Tuan Dev, menurut Anda apakah perlu cara khusus untuk menemukan leluhur klan pemurnian tubuh kuno? Gao Qisheng bertanya pada Dev. Dev berpikir dengan hati-hati. Pada saat itu, dia langsung pergi ke pondok jerami karena dia memiliki kunci harta karun yang sebenarnya, dan bertemu dengan leluhur klan pemurnian tubuh kuno. Ayo cari tempat istirahat dulu, mungkin aku akan tahu nanti bagaimana caranya menemukan leluhur klan pemurnian tubuh kuno. Kata Dev kepada semua orang menemukan tempat untuk beristirahat, dan mereka semua berusaha mendapatkan kembali kekuatan mereka. Dev melihat kehampaan di depannya, berpikir sejenak. Dia tidak memiliki kunci harta karun sekarang, jadi jika dia ingin bertemu dengan leluhur klan pemurnian tubuh kuno, dia membutuhkan metode lain. Seluruh tanah harta karun ini mungkin ilusi, karena ini adalah ilusi, dapatkah saya juga menggunakan ilusi untuk mengilustrasikan kembali sebuah ruang? Dev melihat ke arah kekosongan dan bermeditasi, karena ruang di sini mungkin tidak nyata, maka dia juga ingin mencoba menggunakan ilusi untuk membuat pondok jerami itu muncul. Memikirkan hal ini, Dev dengan lembut merentangkan tangannya ke depan, dan kemudian sumber ilusi mulai berkedip dari ruang aslinya. Dev melihat bahwa kekosongan yang disentuh tangannya benar-benar menimbulkan riak. Melihat situasi ini, Dev sangat gembira, lalu dia terus melambaikan tangannya. Hanya butuh beberapa saat bagi Dev untuk membangkitkan pusaran besar di kehampaan. Melihat pusaran air di depannya, Dev tertawa. Tuan Dev, apa ini? Ji Yun bertanya dengan heran saat melihat pusaran besar yang tiba-tiba muncul. Melalui pusaran ini, kita seharusnya dapat menemukan leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno. Dev tersenyum tipis. Pada saat ini, banyak kultivator berkumpul, melihat pusaran besar di udara, mata mereka suram. Karena pusaran yang mereka temui di awal penuh dengan niat membunuh. Pada saat itu, untuk menemukan jalan yang cocok, aliansi penyegel iblis memperlakukan para kultivator itu sebagai kelinci percobaan, dan banyak orang mati setelah menyentuh pusaran. Melihat pusaran yang tiba-tiba muncul sekarang, banyak orang merasakan semacam ketakutan di hati mereka. Tuan Dev, apakah Anda yang membuat pusaran ini? Lao Sun melihat pusaran itu dan bertanya. Dev mengangguk dan berkata, tempat kita berada adalah ruang dan waktu buatan manusia. Jadi bagaimanapun kita pergi, kita tidak dapat menemukan leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno, karena leluhur klan pemurnian tubuh kuno memiliki ruang dan waktu yang dibangun di tempat lain. Ketika dia dan saudaranya mati bersama, sisa jiwa keduanya memasuki ilusi mereka sendiri. Meskipun ilusi mereka telah tumpang tindih selama bertahun-tahun, mereka masih berbeda. Dev menjelaskan kepada semua orang, menurut apa yang kamu katakan, bisakah kita melewati pusaran untuk memasuki ilusi leluhur klan pemurnian tubuh kuno? Tanya Ning Kai-chen. Seharusnya bisa. Dev mengangguk dan berkata. Meski begitu, siapa yang akan melewati pusaran ini lebih dulu? Jika ada niat membunuh lain di pusaran ini, bukankah orang pertama yang memasukinya pasti akan mati? Biarkan aku yang mencobanya dulu, jika tidak berhasil, kamu memikirkan cara lain. Pada saat ini, Lao Sun angkat bicara, karena dia tahu seseorang harus mencobanya. Sebagai seorang lelaki tua yang telah mengikuti Dev dan diselamatkan beberapa kali oleh Dev, dia telah menganggap dirinya sebagai bawahan langsung Dev. Jika dia tidak berdiri saat ini, siapa lagi? Tidak, aku akan pergi dulu kali ini. Aku yang menciptakan pusaran ini, aku lebih tahu situasi di dalamnya daripada kamu. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung bergegas menuju pusaran itu. Setelah melihat Dev memasuki pusaran, Lao Sun dan yang lainnya mengikuti dari belakang, dan Ning Kai-chen adalah yang terakhir masuk. Lagi pula, Ning Kai-chen tidak memiliki kepercayaan 100% pada Dev. Jika benar-benar ada bahaya di pusaran itu, dia akan menjadi orang terakhir yang akan terkena dampaknya. Setelah Dev memasuki pusaran, matanya tiba-tiba kabur, seolah-olah dia telah memasuki susunan teleportasi ruang dan waktu, tubuhnya ditekan dengan kuat, bahkan jika dia ingin menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki, dia tak berdaya. Dia hanya mendengar cahaya putih berkedip di depan matanya, dan angin bersiul terdengar di telinganya. Butuh beberapa waktu sebelum Dev merasakan angin berhenti, lalu Dev membuka matanya. Ketika Dev membuka matanya, dia menemukan bahwa dia berada di sebuah ngarai, dan di kedalaman ngarai, sebuah pondok jerami berdiri di sana. Di sekeliling ngarai, terdapat pepohonan hijau subur, pemandangannya sangat indah, dan langit sangat biru, memberi orang perasaan nyaman dan menyegarkan. Dibandingkan dengan ruang altar abu-abu,
Tempat ini jauh berbeda, tempat ini seperti negeri dongeng, dan tidak ada perasaan menyedihkan sama sekali. Dev memancarkan kesadaran ilahi, ingin merasakan aura leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno, tetapi dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Sial, dunia di sini benar-benar sangat indah. Melihat tanaman hijau subur di depannya, Gao Qisheng mau tidak mau berseru. Dia tinggal di ujung utara, di mana tempat itu hanya terdapat es dan salju, jadi dia jarang melihat pemandangan yang begitu indah seperti ini. Para kultivator yang datang satu demi satu tercengang saat melihat pemandangan di depan mereka. Dunia ini jauh lebih indah daripada dunia iblis yang baru saja mereka datangi. Tuan Dev, apakah itu pondok jerami yang Anda sebutkan? Kata Ji-Yun saat dia melihat ke pondok jerami yang tidak jauh dari tempatnya berdiri. Benar, itu gubuk jeraminya, tapi aku tidak merasakan aura leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno. Aku tidak tahu apakah dia masih di dalam pondok itu. Setelah Dev selesai berbicara, dan berjalan menuju pondok jerami itu. Melihat ini, yang lain juga berjalan bersama Dev. Melihat perabotan di dalamnya, semuanya masih persis sama, tetapi semua buku-buku pelatihan kuno dan harta karun di dalamnya telah hilang, karena itu telah masuk ke dalam cincin penyimpanan Dev. Apakah nenek moyang klan pemurnian tubuh kuno terlalu miskin sehingga dia tinggal di pondok jerami semacam ini? Atau dia hanya terlalu sederhana? Gao Qisheng melihat dekorasi di pondok jerami dan menghela nafas. Sebelum menjadi sisa jiwa, alangkah baiknya jika memiliki gubuk jerami untuk mengasingkan diri seperti ini. Ketika sisa jiwamu menghilang, dunia ini mungkin sudah runtuh dan sudah tidak ada lagi. Ning Kai-chen melihat ke pondok jerami dan berkata dengan ringan. Lalu mengapa iblis tua itu membuat istana dan altar, bahkan dia membuatnya begitu megah? Gao Qisheng bertanya-tanya, mereka semua adalah sisa jiwa, mungkin mereka akan menghilang, tetapi iblis tua telah membangun dunianya sendiri dengan sangat rumit. Benda tua itu telah bersiap untuk membentuk kembali tubuhnya, jika tidak, mengapa dia membuat dunianya begitu rumit? Dan segala macam manfaat, dia memikat kita untuk melangkah ke altarnya. Setelah para kultivator mati, kekuatan terakhir mereka semua akan menjadi sumber daya lelaki tua itu untuk membantunya membentuk kembali tubuhnya. Dev menjelaskan, iblis tua ini benar-benar buruk. Gao Qisheng mengertakkan gigi dan berkata, tiba-tiba, terdengar teriakan di luar pondok jerami, yang membuat Dev dan yang lainnya kaget.